Dan di sini juga ada Atika Hasiholan ya sebagai dukun ceritanya, dukun lintrik. Cakep banget woi. Ini bagus nih. Udah lama aku tuh nungguin dukun tuh yang kece kayak gini. Selama ini kan film horor dukun tuh codet. Salah satu yang aku suka pertama, serius. Karena dukunnya kece, cakep, sensual. Nah itu, yang ketiga kayaknya yang penting buat lo ya. Kuda. Enggak lah, emang gitu ini. Ada siapa? Ada Iris Sulur sama Dilan. Ngeri lah pokoknya itu. Aku aja gak tahu itu siapa. Maju banget soalnya. Gila. Nantangin. Asli. Ngeri banget asu. Aku mah kalau ada cewek tiba-tiba begitu lari gue langsung. Makan dulu nih. Makan dulu nih. Asli. Lari ke pelukan lo sih, bukan lari kabur. Kalian pikir kami lupa kalau minggu kemarin ada film horor? Tentu saja tidak lupa. Tidak akan lupa ya. Sebenarnya ada 2 film horor minggu kemarin yang tayang ya. Cuman kita memutuskan memilih yang judul ini ya, yaitu Lintrik. Sosok Ketiga dulu, baru Lintrik. Melanjutkan dari Sosok Ketiga, dulu ada judulnya Sosok Ketiga. Tapi bukan Lintrik. Sequel. Ya, maksudnya bukan sequel langsung gitu. Judulnya aja sama Sosok Ketiga, cuman sekarang kayak cerita baru gitu. Tapi ada juga kan film yang judulnya Lintrik juga ada kan? Film Lintrik juga ada sama. Lintrik Ilmu Pemikat kalau nggak salah. Iya. Gitu. Biar kalian nggak bingung ya. Dan film ini direct sama Fajar Nugros ya. Berarti ini adalah film horor doi kedua ya setelah Perempuan Pembawa Sial. Sosok Ketiga ini dibintangi oleh Adinda Thomas sebagai Andin. Dan juga ada Wafda suaminya ya sebagai Aryo. Dan juga ada wanita yang jadi sosok ketiga, yaitu Sarah Aulia. Naura. Siapa? Naura. Oh Naura, asli aku nggak inget tahu itu namanya Naura. Iya, aku nyari sih. Selama nonton taunya Sarah Aulia udah. Iya, gitu. benar-benar. Dan di sini juga ada Atika Hasiholan ya sebagai dukun ceritanya, dukun lintrik. Cakep banget woi. Ini bagus nih. Udah lama aku tuh nungguin dukun tuh yang kece kayak gini. Selama ini kan film horor dukun tuh codet gitu ya. Kalau enggak matanya hilang satu gitu. Serem gitu ya biasanya. Kalau ini kan dukun pakai kemben, ngeri. Itu intinya. Enggak lah, harusnya dukun tuh gitu. Kalau serem orang mana mau. Enggak, tapi kan ini lihat kayak ngaruh deh. Enggak. Kayaknya nggak ngaruh deh. Soalnya di film ini pasien cewek-cewek, ibu-ibu. Iya, karena lihat ini yang jualannya cantik gitu, pasti bisa nih memikat gitu. Cowok-cowok beli gitu ya. Mantap itu. Baru itu salah satu yang aku suka pertama, serius. Karena dukunya dibuat emang sedemikian rupa, beda gitu. Ya. Kece, cakep, sensual. Nah itu yang ketiga kayaknya yang penting buat lo ya. Kuda baru menikah 6 bulan. Iya benar, baru menikah 6 bulan ya si Andin sama Rio ini. Dan Andin ini punya usaha makan ini ya, kepala kambing. Mantap. Iya. Takut aku mah. Tapi emang ada ya? Ada, tapi aku nggak nyangka sih ada kepalanya. Iya, lah iyalah anjir judulnya juga kepala kambing. Enggak. Soalnya kadang suka ada dibilangnya kepala kambing, tapi kita nggak dikasih kepalanya, jadi kayak daging-daging yang ada di kambingnya. Oh, ya ini lebih otentik berarti mungkin langsung. Iya sih, tapi agak takut. Kamu kalau kepala kakap ikan kepalanya. Iya kan? Sih, tapi kalau kambing gede banget. Serpihan. Takut tau dipelototin lagi makan. Gak mau, aku mah takut. Tapi ternyata Aryo ini sering dinas. Gila, sering rapat kerja. Gak pulang-pulang. Tentu saja Andin curiga ya, kemana sih gitu, Gitu. Sebenarnya curiganya bukan gara-gara itu sih, kayak berubah sifatnya, sikapnya betul. Ya Andin juga mulai merasakan ada gangguan ya, yang ganjil di rumahnya. Yang ganjil atau yang janggal? Mulai dari pocong-pocongan ya, sama kambing ya, siluman kambing. Wah ini nih akhirnya ada setan siluman kambing. Boleh lah, aku suka soalnya warnanya tidak hitam, putih ya putih, ini albino. Dan selain itu keluarganya si Andin ini, yaitu Pak Le Nugi kan oleh Nugi ini ternyata sakti ya. Iya. Dan si Andin juga punya adik ya, Amara, dan dia sakti juga. Karena di awal diliatin ya, ada adegan keren banget ini aku suka nih. Itu aku suka juga. Iya. Keren Amara banget. ini bisa rogo sukmo, kayak gimana ya? Pindah-pindah tempat ya? Iya, kayak melepaskan jiwanya gitu. Iya, Jadi dia kayak bisa teleport tapi cuman
jiwanya doang gitu loh. Dan ya udah ceritanya sih sebenarnya gitu aja sih guys. Mencari tahu siapa yang ngelintrik meskipun kita udah tahu sebenarnya gitu ya dari awal, dan apa yang dilakukan. Lintrik itu anyway pelet ya. Dan di sini diliatin kalau si dukun Atika Siolan butuh kolornya Aryo. Ya Allah, kasihan tau yang jadi pocong. Kok diginiin sana ke muka pocong. Ya Allah, dilap pakai kolor. Mantap tuh, itu bagus lah itu adegan ngambil ilmu dari pocong yang dikubur ya. Apa dulu yang kamu suka Ya dong? ampun, yang kamu sebutin tuh yang aku suka. Jadi yang pertama adalah itu. Pertama mulai itu ritualnya niat banget sih. Maksud aku biasanya kan kalau kita nonton film horor gitu, dukunnya atau yang orang pinter itu ritual ya udah paling berdua bertiga, itu tuh kan rame ya. Iya benar. Kayak banyak ada orang-orang, terus bahkan ada pocong banyak itu loh. Jadi kayak niat ya. Dengan tari-tarian. Iya, tari-tarian sensual ya. Mengerikan gitu. Iya, itu aku suka bisa banget. Bisa gak filmnya segitu aja, sejam terus? Nggak usah nonton film ini berarti. Itu lagi udah disebut sama kamu. Apa tuh? Bagian Amara. Itu keren banget sih. Aku suka sih. Dia lagi nulis nisan. Iya. Terus Do kan lagi Do ya. Terus dia nengok ada Amara. Do jangan main-main ini. Terus tiba-tiba bukan itu juga keluar dari itu, keren. Aku suka banget sih. itu. Visualisasi yang bagus untuk memperlihatkan satu orang sakti gitu. Hanya dengan satu scene begitu doang. Iya. Aku juga suka kambingnya bagus-bagus. Mas aku gini loh, dia kayak banyak kambing yang dipakai ya. Kayak misal dari makanan aja udah berapa. Bener. Kayak kepala gitu loh. Terus kepala kambing. Yang lagi dijejer, yang udah dimasak, yang udah jadi tulang, yang udah masih hidup kayak gitu. Betul. Itu kayak effort juga sih. Dan ya itu siluman kambingnya. Gila. Oh iya. Itu dia jarang. Biasanya hitam mulu, bosen lah. Iya sih. Hitam mah. Atau Udah terlalu bayangan satanik ya. Ini dicari yang agak beda ya. Untung belum kuning warnanya. Golkar ya? Itu banteng ya? Banteng mah Fedi. Aduh ngaco. Mulai. Setelah Atika Siolan nanti ada wanita lain ya di bank tempatnya Aryo bekerja. Wah, ini emang salah banget kamu nonton ini ya. Tapi nanti itu masih jauh, terakhir banget gitu ya, ketika aku udah ngantuk gitu. Wah, apa nih, gila adegannya. Ngeri gini nih, pada mengeluarkan potensi-potensi gitu ya. Karena di sini tuh nanti ada aktor-aktor yang berasal dari media sosial lah. Kita bisa bilang begitu lah ya. Terkenal karena perselingkuhan. Nah, ini lucu nih. Iya, sengaja kali ya ini. Iya. Karena filmnya temanya selengki, ada siapa? Ada Iris Sulur sama Dilan. Iya. Bukan Dilan Ariel Noah ya. Mikir lagi aku. Dilan yang itulah, aku aja nggak tahu itu siapa asli. Sampai Anti bilang itu Dilan, tahu asli. Aku nggak fokus soalnya. Enggak, sebenarnya emang kalau kita nonton filmnya pada saat itu kita nggak akan tahu sih. Kalau aku pribadi nggak tahu karena nggak kelihatan. Akhirnya aku nyari, ternyata ada di Instagramnya, ternyata terjawab dia ada main sebagai siapa. Nanti ditampilin di sini ya. Screenshot. Ngeri lah pokoknya itu. Aku aja nggak tahu itu siapa. Maju banget, gila. Nantangin. Asli. Ngeri banget asu. Aku mah kalau ada cewek tiba-tiba begitu lari gue langsung. Makan dulu nih. Asli. Lari ke pelukan lo sih, bukan lari kabur. Disodorin tete, gila. Astagfirullah, gak usah dibahas. Itu kacau ini, udah, nih filmnya. Udah. Lanjut. Tidak betul. Tapi apa nih yang bikin pusing dari film ini? Oke, yang pertama adalah berisik banget. Ini aku nggak ngerti, aku merasa kayak overstimulasi ya buat aku. Berisik banget. Kasian udah tua guys. Ngagetin jedar-jedar dan berisik. Ada adegan yang pertama kali aku ngeh kalau ini berisik banget, itu pas lagi di warungnya, di tokonya Andin. Terus kan ada anak kecil yang ngerekam itu kan jeder itu sumpah aku kayak berisik banget, parah sih. Tiada berisik hari banget. Tanpa jump scare. Tapi berisik banget sih. Sebenarnya di awal udah agak lumayan ya. Maksudnya filmnya nggak terlalu mengekspos jump scare. Tapi kita kan selalu tahu ya, kalau 10 menit atau 15 menit belum ada jump scare or penampakan itu gatal rasanya gitu ya. Dan akhirnya buru-buru ya dikeluarkan lah. Aku juga bingung sih. Di sini ada karakter Amara. Dia cukup menarik perhatian buat aku sih sebenarnya, karena dia di sini tuh kelihatan cukup kuat, terus jago kan, yang itu tuh. Rogo Sukmo. Iya, kayak gitu-gitu. Itu aku udah menarik perhatian sih.
Tapi nggak tahu kenapa pas udah nanti ada di tengah, pokoknya dia di awal ada, terus beberapa di awal-awal ada, kayak aku menangkap dia karakternya seperti itu. Tapi pas udah mulai tengah, dia naik ke plafon. Terus aku pikir kayak oh iya Pale bentar ya, gitu kan, masih kuat gitu, masih kelihatan tangguh gitu. Naik ke atas, terus ngeliat kambing, responnya sama aja kayak yang lain. Jadi kayak oh ternyata nggak se-oke itu gitu kan. Aku kayak langsung terbalik karakternya buat aku kayak iya kok ternyata nggak gitu gitu. Dan setelah itu ya udah gitu terus. Jadi kayak berubah lah dari yang pertama kelihatan tangguh banget, abis itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kayak ya sayang banget, padahal aku berharapnya lebih gitu. Jangan kan karakter, genre filmnya aja tidak konsisten. Itu dibawa juga kemana, itu gitu aku nggak bingungin sih. Makanya aku berpikir ini yang nulis bingung kali ya mau bikin film apa sih sebenarnya. Betul. Aku malah lebih ke situ sih, secara gambaran besar film itu bingung. Nah, ini makanya aku bilang ini kayaknya judul filmnya bingung aja deh. Karena aku bingung. Ada kan emang film yang horor tapi ada karakter lucu. Nah aku pikir awalnya seperti itu aja. Bener. Jadi ini tuh kayak nggak konsisten gitu loh. Dari awal kayak udah ngeri. Tiba-tiba di tengah atau di mana kayak masukin gitu. Telat juga gitu. Kalau dimasukin. Padahal mah ya udah kalau mau kayak gitu dari awal aja. Jangan cuma dua karakter yang Jeffrey dan Dian. Itu maksud aku kayak udah jangan gitu. Tiba-tiba jadi semuanya so ngelucu. Jadi kayak aku juga mau ketawa kayak udah telat tuh, nggak jadi udah nggak bisa ketawa karena apaan sih jadi kayak gitu. Aku tadinya memaklumi dua karakter itu walaupun aku nggak masuk sih bercandaan mereka berdua itu yang pegawainya Andin. Tapi aku mulai kayak aneh lagi pas yang ada tuh yang mereka bertiga ke kantornya Aryo, terus temennya Aryo yang kata naruh kepala kambing deh jeder. Mas Aryo mana? Nggak tahu, mungkin ke ini kali katanya gitu kan. Terus enggak aku cuman bercanda. Itu kayak aku kayak the fuck. Dan aku masih bingung tuh, masih mau mencerna ini jadi ngelucu. Dan akhirnya aku benar-benar tersadar kalau dia beneran mau komedi setelah tau nggak apa adegan sundel bolong. Di situ baru aku kayak otakku mulai beneran toh ternyata dia mau ngelucu gitu. Jadi kayak nah setelah itu baru dibombardir terus ke belakang tiba-tiba gitu ya. Bahkan kayak bikin adegan what if mergokin si itu kan Aryo sama si Salauria itu kan. Terus dikasih garpu apa sih sama temennya itu. Terus ditusuk, terus ternyata itu cuma di bayangannya doang. Nah itu kayak melucu kan maksudnya, tapi udah gak bisa kan. Kayak timingnya tuh udah gak begitu lagi gitu. Karena udah terlalu jauh men. Iya banget. Lu ngebangun cerita yang di awalnya begini, terus tiba-tiba digituin tuh kayak nggak tahu kenapa. Ini bingung asli filmnya. Si Andin sedih lagi duduk di pinggir pantai terus kakinya kayak gantung diri. Ternyata enggak. Itu kayak dia mau ngelucu itu. Tapi nggak bisa. Tolong. Sudah bukan waktunya untuk itu gitu. Aku lebih ke gitu. Lebih ke gitu sih aku. Iya. Dan aku kamu kan. Aku bilang ini apaan gitu. Asli turn off banget. Maksud aku tuh ada horor yang emang secara situasi bisa bikin jadi komedi. Ya paling gampang kayak kemarin lah nonton Abadi Nan Jaya gitu ya. Itu kan kayak serius horor. Tapi nanti ada momen yang bikin ketawa tapi karena dialognya dan situasinya kan. Karena anjir gitu. Goblok lucu gitu. Tapi ya itu situasinya masuk gitu. Kalau itu kayak beda film anjir disatuin gitu. Itu kayak aneh sih. Yang berdua di warung itu yang berdua. Iya, aku kalau mau dibikin lagi filmnya aku mau Jeffrey Nicole, aku mau Dian Sastro. Itu juga mereka kan ditakut-takutin sebenarnya. Tapi mereka tetap manggil Jeff. Ini Dian takut gitu-gitu. Jadi kayak nggak bisa. Padahal di situ menarik loh kata aku. Dikejar kambing jarang itu terjadi karena kan ada siluman kambing. Terus kambingnya rame gitu keluar gitu ya. Itu kayak sayang banget sih. Itu jarang tuh. Itu oke lah adegan kambing, invasi kambing gitu ya. Cuman entah kenapa selain itu aneh. Bingung bener. Aku bingung ini asli. Maunya apa gitu. Ya ini tuh aku ngerasa kayak produser maunya horor, sutradara maunya komedi, penulis maunya mau ngikutin semuanya gitu. Jadi kayak mau apa anjir lu bikin apa tapi gitu. Tapi enggak ngeblend gitu loh. Ada adegan Pak Le Nugi. Maksudnya di sini mas secara acting mah Nugi mah oke banget. Itu kan dia kan kayak curiga terus dia ngobrak-ngabrik sendiri kan. Kesini terus akhirnya dia naik ke atas kan, jebol kan. Jeder gitu. Abis itu udah.
diobatin dulu pernah. Maksud aku kayak nggak ada omongan tentang ngapain dia begini. Kenapa si Andi nanya kayak paling ngapain di atas plafon, atau ada adegan si Pak Le curiga Din gini-gini, nggak ada. Dan itu kayak udah biasa aja. Itu kan hal yang besar. Terus dia care banget sama ponakannya. Terus tiba-tiba nggak pernah ngomong apa-apa. Tiba-tiba begitu lagi, dan tiba-tiba dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk ponakannya. Jadi kayak loh, kalau ternyata se-urgent itu ya udah dibahas gitu, itu enggak gitu. Jadi kayak aduh gimana tiba-tiba dia langsung mau mempertaruhkan nyawa bersama ponakannya. Kan mereka mencari-cari tuh kemana si Aryo dan lain-lain. Terus akhirnya mereka dapatlah intinya dia ke dukun itu. Terus dia ngomong gini, kenapa gara-gara kamu tuh Pak Dek aku meninggal, adik aku meninggal. Terus dukunnya dengan santai ngomong gini, jangan tanyanya saya, tanya sama orang yang rumahnya paling gede di bukit. Terus nyampe dong dia ke situ. Itu kayak kan itu sebenarnya belum selesai dialognya. Habis itu nih saya Sherlock gitu, ada dialog itu sebenarnya. Oh ya bisa itu kayak terus ada bisa dia ke rumah yang gedung banget, yang mobilnya banyak, masuk aja. Masuk aja. Bisa ke pagar masuk ke kan pembantunya pulang. Jadi cuma itu doang yang jagain. Satu rumah itu kan ada tuh cewek keluar pulang. Ya Allah nggak ada satpam, nggak ada siapa-siapa itu. Itu emang rumah buat siapa saja. Itu rumahnya gede banget loh. Dan disitulah adegan klimaks yang makin bikin bingung terjadi gitu ya di rumah itu. Itu parah sih. Ya Allah, dan pengen dibikin ini plot twist gitu ya ceritanya. Aduh, anjir plot twist juga bikin sakit kepala. Gue mah yang ada. Ngapain sih ini anjir si karakter Sarah Aulia gitu ya, melakukan tindakan brutal, terus tahu di situ tuh dia punya anak lagi. Ngapain anjir itu kayak nggak jelas, dan udah aja beres filmnya. Terus udah gitu tiba-tiba aja. Terus tiba-tiba nanti scene yang berbeda 1 tahun kemudian ternyata si Aryo masih begitu. Iya. Yang tadi sama selebgram perselingkuhan spesialis. Berarti kan dia kan ngirim Bapia Samimawon itu. Care ceritanya sama nanti si pulangnya, nanti pulangnya apalah kita ke ini yuk gitu-gitu. Udah nih, akhirnya mereka ke hotel. Terus keluar cewek ganti baju merah. Terus ternyata itu hantu. Terus akhirnya terjadilah sesuatu yang brutal. Terus ntar ada cut lagi, ternyata Iris Wulur sempet ke dukun sambil gini nih pakai spidol. Itu aneh banget sih. Terus ada kertas, jadi aduh takut lupa. Santet pasak mati. Oh itu ya, santet. Jadi ini gimana nih maksudnya? Jadi si Dylan itu ngapain sebagai hantunya atau sebagai duplikat Iris Wulur? Pokoknya itu kayak, dan itu kan cepet ya kayak tiba-tiba itu ada adegan teras yang sama teman-temannya itu. Lagi itu piknik. Ya ini mah film ini, apa sih, film eksperimental sebenarnya gitu ya. Aku tuh sedih banget loh, udah mana aku nonton sendiri beneran ya, ini sendiri, terus dingin, terus nonton film bingung, terus aku bingung harus ngomong ke siapa, kira aku WA Arya, aku kebingungan sendirian di dalam situ, itu kayak sedih banget sih. Jujur sih, kalau kataku masih mending sosok ketiga yang awal. Oh, aku nggak tahu sih. Itu Deddy Mercy tuh yang direct, BTW mudah dicerna. Secara teknis mungkin nggak keren kayak ini gitu. Ini kan kalau dari segi production value kelihatan lah ada duitnya gitu. Yang itu nggak ada sama sekali, nggak kayak gini jauh. Tapi secara storytelling tuh, oke, paham udahlah gitu. Ada yang selingkuh terus dia ngirim ini diganggu, udah simpel. Meskipun nggak sempurna tapi itu masih lebih dicerna. Kalau ini mah, aduh anjir, ini mah kayak pengen ngomongin banyak hal. Jadinya gitu tuh, terjerumus ke banyak hal yang bikin bingung. Udah mah aku nonton pas lagi migrain lagi, aduh kemarin. Untung aku hari itu nonton 2 film ya. Film keduanya adalah film yang bikin aku ketawa gitu. Jadi agak terobati lah gitu ya. Beruntung ya kamu, aku tetap bingung sampai rumah. Jadi berapa nih skornya untuk horor bingung? 4 oke lah. 4 jedotin pala per 10. Jedotin pala yang boring banget selalu ada. Dan di sini ada 2 kali lagi. Terus aja jedotin ya. Aduh bosan banget. Nggak apa-apa lah, kalau mungkin berpikir itu masih keren mah silakan. Tapi FYI aja, kita tuh sudah bosan melihat adegan itu. Ada satu adegan jedotin kepala yang bagus, film Long Legs, soalnya itu kayak habis ngomong-ngomong tiba-tiba jebret gitu. Jadi kayak unexpected. Nah itu sebenarnya bisa bikin lebih ngeri sih. Kalau pengen bikin adegan jedotin kepala yang oke, aku 5 aja lah ya. Aku masih suka secara produksinya gitu ya. Tapi kalau kalian udah nonton boleh komen ya, menurut kalian gimana? Siapa tahu kalian masih suka gitu ya. Dengan begitu berarti horor perselingkuhan masih siapa nih juaranya? Latazan ya? Latazan kan horor ya. Kali ya. Iya. Juaranya.
Ini masih masuk ke Married Cinematic Universe ya. Cuman kayaknya ini kayak posisi paling bawah sekarang ya. Masih lebih bagus Pengantin Setan kayaknya ya. Iya, iyalah. Kalau ini, aduh sorry banget deh. Sorry banget deh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.